دموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'azza ahla ta'atihi bi'ibadatihi wa as'adahum bi'inayatihi. Wassalatu wassalamu alal habibil mahbub al-bashirin nadhir wassirajil munir sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kali ini saya akan membahas tentang kaidah atau teori yang dibangun oleh kaum Wahabi yang sangat menimbulkan kekacauan di dunia Islam, terutama di Nusantara ini, yaitu tentang bid'ah. Teori bid'ah menurut mereka adalah setiap perbuatan baru, setiap amalan-amalan yang baru yang tidak ada di zaman Nabi, atau yang tidak pernah ada contoh dari Nabi Muhammad SAW, yakni Nabi tidak pernah mengerjakan. Teori ini membuat mereka buta dan tuli, sehingga tidak mau melihat dan tidak mau mendengarkan apakah perbuatan yang baru itu bertentangan dengan syariat atau tidak. Bahkan dengan teori ini, para da'i Wahabi lancang mengatakan Imam Syafi'i itu bodoh, Ashabus Syafi'i atau ulama-ulama pengikut Imam Syafi'i itu juga bodoh, ataupun siapapun juga bodoh di ketika mengatakan bahwa bid'ah itu dibagi menjadi dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah, atau ada bid'ah mahmudah, dan juga ada bid'ah malmumah. Pokoknya setiap sesuatu yang tidak dicontohkan Nabi harus bid'ah. Maka dengan teori inilah para da'i Wahabi dengan membabi buta berteriak ke sana kemari, menghantam amaliyah-amaliyah orang lain, mengusik amaliyah-amaliyah kelompok lain, terutama warga NU, terutama warga Nahdiyin. Habislah mereka itu diinjak-injak dengan bid'ah, dicabik-cabik dengan bid'ah. Duduk bid'ah, berdiri bid'ah, berjalan berlari bid'ah, diam di tempat juga bid'ah, kenyang bid'ah, lapar bid'ah, pergi ke sana bid'ah, diam di sini bid'ah, begini bid'ah, begitu bid'ah. Pokoknya tidak ada sunnahnya, bid'ah semua. Nah, kalau Wahabi pelakunya sunnah semua, gak ada yang bid'ah. Membohongi jamaahnya sunnah, berdusta atas nama sahabat, berdusta atas nama ulama, berdusta atas nama imam-imam mazhab di depan jamaahnya, itu adalah sunnah yang harus dilakukan secara istiqomah. Merubah-rubah kitab para ulama terdahulu itu pun juga sunnah. Onani di siang hari pada bulan Ramadan itu sunnah. Pokoknya kalau yang melakukan Wahabi sunnah semua, gak ada yang bid'ah. Makanya ustadz-ustadznya disebut dengan ustadz sunnah, dan ustadz-ustadz yang di luar kelompoknya disebut dengan ustadz bid'ah. Jadi seperti itu ya. Namun di kemudian waktu, definisi bid'ah Wahabi tadi tercium busuk dan terdengar aneh oleh umat, sehingga dipertanyakan dan dipersoalkan. Seperti di ketika kaum Wahabi ceramah pakai mic, itu kan bid'ah karena tidak ada contohnya, yakni Nabi dan sahabat tidak pernah pakai mic ketika menyampaikan keislaman. Kemudian di saat Wahabi datang ke pengajian, ke majelis-majelis atau ke masjid-masjid, mereka pakai motor atau pakai mobil. Itu pun seharusnya bid'ah, karena Nabi pergi kemanapun tidak pernah naik motor, tidak pernah naik mobil, dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Nah, setelah mereka mendengar hal ini, para ustadz-ustadz Wahabi kompak ngeles. Tapi sayang, ngelesnya kurang halus, sehingga kelihatan aneh dan menggelikan.
Mereka katakan perkara yang baru itu, yakni bid'ah itu ada dua macam. Satu, bid'ah urusan dunia. Dua, bid'ah urusan agama. Bid'ah yang urusan dunia tidak apa-apa, tidak sesat, tidak masuk neraka karena Wahabi melakukan. Kalau bid'ah urusan agama, maka sesat semua, masuk neraka semua. Jadi definisi bid'ah Wahabi ini pada kesimpulannya adalah definisi bid'ah ala senjata makan tuan dan senjata makan nuna. Jadi buah si malakama tidak dibagi akan mengena pada dirinya sendiri. Kalau dibagi malu-maluin karena sudah terlanjur teriak-teriak sekencang-kencangnya bahwa bid'ah itu tidak boleh dibagi-bagi, harus satu. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat, nahdiyin wan nahdiyat rahimakumullah. Adapun maksudul a'zam daripada pesan yang ingin saya sampaikan di konten ini, di kesempatan ini adalah bahwa korban daripada teori bid'ah Wahabi ini betapa banyak, jumlahnya mencapai jutaan umat Islam, terjadi di setiap tahun, terjadi di setiap bulan Ramadan ketika menjalankan kewajibannya yang berupa zakat fitrah, dibayar dengan menggunakan beras. Itu tidak sah dan bid'ah. Kenapa? Karena tidak ada contohnya dari Nabi. Nabi dan sahabat tidak pernah mengeluarkan zakat fitrah dengan menggunakan beras. Tapi ingat ya, ini kalau menurut kacamata Wahabi. Camkan ini baik-baik ya Bi, Wahabi. Itu kurang ajar, kufur. Rasul berkata kullu bid'ah, semua bid'ah sesat. Orang yang mengatakan bid'ah hasanah, ini ujung-ujungnya orang yang mau membenarkan tindakan-tindakan bid'ah yang dia lakukan dengan dalih bid'ah hasanah. Padahal demi Allah, pernah nggak Rasul bilang bid'ah hasanah gitu? Pernah nggak? Awaslah kamu dari perkara-perkara yang baru, muhdas, perkara yang baru dalam agama, bukan dalam kehidupan dunia, karena ia akan berkembang. Ada ustadz mengatakan maulid itu termasuk dalam khilafiyah. Maulid Nabi bid'ah, pelakunya ahli bid'ah. Jawabannya tidak. Dan hindari perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Kalau dalam urusan dunia silahkan kalian sibukkan diri. Ya, begitu tahu ngaji ini, pulang ke rumah, ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Ini nggak hikmah dalam dakwah. Sekarang itu kalau nggak ada contoh dari Nabi, berarti bid'ah. Yang nggak ada contohnya bid'ah. Dari mana Anda belajar kaidah itu? Apa semua yang nggak ada contoh itu bid'ah? Tidak. Nanti ada ukuran dalil. Ada dalil, ada contoh sempurna. Ada dalil, contoh sementara. Ada dalil, contohnya nggak ada. Ada dalil samar, jangankan contoh, dalilnya pun samar. Ada 4 kategori. Ya, sepanjang dalilnya ada, contoh nggak ada, nggak harus divonis bid'ah dulu. Sepanjang tidak dicontohkan, digali. Kenapa nggak ada contohnya? Tapi dalilnya ada. Kan sering saya contohkan. Makan daging dob, nggak ada contohnya. Zakat pakai beras, nggak ada contohnya. Contoh dari Nabi, zakatnya pakai kurma. Zakatnya pakai gandum. Berarti antumnya zakat pakai beras itu bid'ah semua. Nah, tidak, merumuskan ilmu itu nggak begitu. Ada kaidah-kaidahnya, ada dasarnya. Kalau belum dasar ini belum paham, jangan bicara. Itu yang berbahaya nantinya. Ya, jelas ya. Apalagi menafsir ilmu yang satu dengan ilmu yang lain, itu yang fatal. Ada tauhid, ada akhlak, ada fikih, ada tasawuf. Anda memandang fikih pakai tauhid yang nggak nyambung, nggak akan nyambung. Ya, apa hukumnya? Kemudian misal, apa hukumnya saya pengajian di Monas misalnya? Mau pengajian di Monas tapi dinilai dengan hukum tauhid yang nggak nyambung. Tauhid itu hukumnya hukum akidah. Hukum akidah nggak bisa dipakai menafsirkan fikih. Akidah itu hitam putih, nggak ada abu-abunya. Kalau fikih itu pilihan. Nah, tarihil ahkamul khamsah, pilihannya pasti satu di antara 5. Bisa halal mubah, bisa tarik ke kiri makruh, kiri lagi kemudian haram, ke kanan sunnah, kemudian langsung menjadi wajib. Ya, bisa sunnah, bisa wajib, tengah-tengahnya mubah. Ke kirinya bisa makruh, bisa haram. Kapan itu menjadi mubah, makruh atau haram? Kapan kemudian jadi naik jadi sunnah? Kapan naik jadi wajib? Tergantung pada kondisi hukum yang menyebabkan itu dihukumi demikian. Disebut dengan ilat namanya. Jadi kalau belum paham ilatnya nggak bisa. Makanya tauhid diajarkan sebelum hijrah. Ya, fikih diajarkan setelah hijrah. Karena ketika hijrah sudah dekat dengan Allah, diajarkanlah fikih. Makanya kalau ada orang yang menghukumi dengan tauhid, belajarnya tauhid, menghukumi masalah fikih, pasti orang itu belum hijrah.
Belum hijrah karena masih belajar di tahap-tahap awal, belum mengerti tentang hukum-hukum fikih. Ya, paham ya? Nah, jadi yang seperti ini menurut saya dijauhi saja, dijauhi supaya tidak melahirkan nanti fanatisme yang berlebihan dan belajar dengan baik lagi serta tetap mendoakan yang demikian. Tadi tetap dihukumi hukum bergaul yang biasa. Jangan sampai kemudian jadi kasar, tidak. Ya teman-teman bergaul, saya tidak pernah mengajarkan Anda mencela orang. Walaupun ada yang mencela saya, nggak apa-apa, mungkin belum tahu. Saya aja memaafkan, kenapa Anda mesti ribut?